Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Pramukti SE MSI. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902150123. Nah, di dalam pembahasan kali ini saya akan membahas ada 3 soal untuk perpajakan sebelum nantinya dilanjutkan dengan manfaat pajak bagi wajib pajak atau masyarakat, lalu pandangan pajak untuk kedepannya. Langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai soal. Di sini ada soal objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaan. Baik, yang pertama yaitu dalam konsep PPH, objek pajak yang dimaksud dalam undang-undang mencakup tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Hal ini berarti wajib pajak luar negeri dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari dalam negeri, yang dalam penerapannya diatur dalam Undang-Undang PPH Pasal 26. Selain itu, wajib pajak luar negeri juga dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari luar negeri. Kebijakan dari yang dibuat dirancang sedemikian rupa untuk menghindari double taxation, di mana dalam hubungannya dengan tiap negara itu diatur secara khusus dan lebih mendalam melalui tax treaty antara Indonesia dan negara lain. Lalu ada soal yang kedua, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final, bagaimana pelaporan oleh individu atau badan yang menerima. Berikan analisis dari sisi kebijakan, apakah alasan diterapkannya pajak final ini. Nah, pajak final itu sendiri adalah pajak yang telah selesai dikenakan kepada wajib pajak saat wajib pajak menerima penghasilan. Contohnya, pajak final ialah pada pajak sewa tanah atau bangunan. PPH final untuk UMKM, pajak atas jasa konstruksi, pajak atas penjualan saham, dan juga lain-lain. Nah, untuk pelaporan pajak final dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Pajak ini akan dipotong dan dilaporkan apabila wajib pajak telah menerima penghasilan yang menjadi objek pajak final. Apabila pelapor pajak dilakukan oleh individu, maka pajak dilaporkan pada SPT PPH tahunan orang pribadi. Nah, alasan diterapkannya pajak final ini untuk menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak pada objek pajak tertentu. Selain itu juga dapat mengurangi beban administrasi pajak karena pajak langsung dipotong saat itu wajib pajak menerima penghasilan dan wajib pajak hanya bertugas untuk melaporkannya saja. Nah, untuk yang ketiga, Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2021. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterima setiap bulan. Gaji pokok 22 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000, iuran pensiun dibayar perusahaan 600.000, iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma sendiri 400.000. Bapak Kusuma telah menikah. Istrinya bekerja di tempat lain. Jumlah anak 4 orang.
Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapat fasilitas satu buah BlackBerry senilai 5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayar oleh perusahaan. Untuk tagihan bulan Desember sebesar 500.000. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta. Nah, langsung saja kita hitung. Nah, ini perhitungan PPh 21 atas gaji. Yang mana gaji pokok itu sebesar 22 juta, tunjangan mobil 7 juta, tunjangan rumah 6 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000. Jadi penghasilan bruto pada bulan ini yaitu 35.500.000. Biaya pengurangannya biaya jabatan yaitu 5% dikali gaji pokok atau maksimal 500.000. Iuran pensiun dibayar sendiri 400.000. Jadi total biaya pengurangan 900.000. Nah, penghasilan neto per bulannya yaitu 64.600.000. Penghasilan neto per tahun yaitu 7 dikali 34.600.000. Jadi totalnya 242.200.000. PTKP untuk WP yaitu wajib pajak sebesar 15.840.000, untuk kawin 1.320.000, tanggungan 3 kali 1.320.000, total 3.960.000. Nah, jadi jumlah PTKP-nya 21.120.000. Penghasilan kena pajak 221.080.000. Lalu PPh terutang 5% kali 50 juta yaitu 2.500.000, 15% kali 171.080.000 sebesar 25.662.000. PPh terutang 28.162.000, PPh 21 per bulan yaitu 2.346.833. Lalu ini ada perhitungan potongan PPh 21 atas bonus. Gaji pokok 7 bulan sekitar 154 juta. Masih sama, tunjangan mobil 49 juta. 49 juta ini diperoleh dari 7 bulan dikali 7 juta per bulannya. Jadi 49 juta. Tunjangan rumah 42 juta, premi jam sostek 3.500.000, bonus 50 juta, penghasilan bruto per tahun 298.500.000. Biaya pengurangnya biaya jabatan 3.500.000, iuran pensiun 2.800.000. Jadi total pengurangannya yaitu 6.300.000. Penghasilan itu per tahun jadi 2.292.200.000. PTKP 21.120.000. Jadi PKP 2.271.080.000. PPh terutangnya 5% dari 50 juta yaitu 2.500.000, 15% dari 200 juta 30 juta, 25% kali 21.080.000 itu 3.162.000. PPh terutang gaji dan bonus per tahun yaitu 35.662.000. PPh 21 atas gaji 28.162.000. PPh atas bonus 7.500.000. PPh 21 yang harus dipotong yaitu sebesar 2.346.833. PPh 21 atas gaji bulan Desember yaitu 7.500.000. PPh 21 atas bonus yaitu sebesar 9.846.833.
Lalu yang B ada selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Nah, untuk yang C, Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta yang diselesaikan selama 4 hari. Nah, untuk pengerjaannya, kita hitung penghitungan berdasarkan penghitungan PPh 21 atas upah. Upah bulan Desember yaitu 10 hari dikali 200.000 sama dengan 2 juta. Penghasilan neto per tahun yaitu 12 kali 2 juta sama dengan 24 juta. Nah, untuk wajib pajaknya sebesar 15.840.000. Jumlah PTKP 15.840.000, penghasilan kena pajak 8.160.000. PPh terutang 5% kali 8.160.000 yaitu 408.000. PPh terutang 408.000, PPh 21 dipotong bulan Desember sebesar 34.000. Nah, untuk si Tita karena dia upah borongan, upah kerja sehari 1 juta dan diselesaikan 4 hari, yaitu 1 juta dibagi 4 sama dengan 250.000, upah sehari 150.000, PKP-nya 100.000, upah potong terutang pajak yaitu 400.000, jadi PPh 21 terutang 5% kali 400 yaitu sebesar 20.000. Nah, lalu yang D ada Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3.000 US dollar. Kurs yang berlaku adalah 9.000 per 1 US dollar. Smith menikah dengan dan memiliki 2 orang anak. Nah, Mr. Smith ini masih dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan. Sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh pasal 26 secara final sebesar berdasarkan PPh pasal 26 terutang 20% kali 3.000 kali 9.000 per US dollarnya sama dengan 5.400.000. Nah, lalu yang E ada Pak Herman diminta untuk berceramah di perusahaan tersebut dan diberikan honor sebagai pembicara sebesar 15 juta. Nah, PPh 21 atas honor kepada penceramah karena dia bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan, maka PPh 21 terutangnya 5% dikali 50% dikali 15 juta, hasilnya 375.000. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai fungsi pajak untuk wajib pajak atau masyarakat. Nah, untuk pajak sendiri yaitu kontribusi wajib kepada rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak juga merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut serta langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara. Tentu sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Nah, yang pertama yaitu untuk perkembangan ya perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga. Yang kedua, perekonomian negara, dan yang ketiga, sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluarannya. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan. Nah, sistem pajak di Indonesia sendiri itu udah menganut self assessment, yang mana yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar. Asas pemungutan pajak di Indonesia sendiri sudah berdasarkan
keadilan dengan menganut asas equality. Pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, di mana negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pajak, baik dari segi pemungutan maupun manfaat, ini perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus-menerus ya. Nah, penggunaan pajak itu sendiri, yang pertama untuk membiayai pengeluaran negara, seperti pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor, lalu membiayai pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating dan tidak reproduktif, membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Nah, fungsi pajak apa sih gitu ya? Nah, fungsi pajak yang pertama yaitu ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Lalu yang kedua ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini adalah pajak pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi mulai kebijakan pajak. Contohnya dalam rangka penanaman modal, baik dalam maupun luar negeri. Fungsi pajak yang keempat yaitu fungsi stabilitas, yang mana fungsi stabilitas ini pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga angka inflasi dapat dikendalikan. Fungsi yang keempat ada fungsi retribusi pendapatan, yang mana di sini pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Nah, apa manfaat ketika kita sudah membayar pajak? Nah, manfaat yang didapat ketika kita membayar pajak yang pertama yaitu fasilitas umum dan infrastruktur, jalan, jembatan, sekolah maupun rumah sakit ya. Lalu yang kedua ada pertahanan dan keamanan, yang ketiga subsidi pangan dan bahan bakar minyak, yang keempat kelestarian lingkungan hidup dan juga budaya. Nah, pandangan pajak ke depannya diharapkan pemerintah melalui kebijakannya bisa menggunakan atau bisa mengelola pajaknya dengan demi kemakmuran rakyatnya sendiri agar masyarakat berbondong-bondong atau masyarakat bisa ikut serta ya. Tidak hanya sia-sia. Artinya yang tadi dijelaskan bahwa untuk pembayaran wajib pajak ini harus dilakukan sosialisasi secara terus-menerus agar masyarakat bisa paham betul terhadap apa manfaat dari fungsi pajak itu sendiri. Pemerintah pun ketika memang masyarakat sudah membayar pajak harus teliti dan juga detail serta tepat sasaran penggunaannya, karena tujuan dari pajak itu sendiri yaitu untuk pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat. Mungkin itu saja untuk pembahasannya mengenai pajak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.